Halo Lemat, kita ketemu lagi. Kali ini pembahasan tentang dapat dan tidak dapat dikendalikan dalam pengendalian mutu internal lab. Banyak kegiatan laboratorium. Apakah kegiatan tersebut dapat dilakukan atau tidak dilakukan? Yang pertama kita lihat proses. Proses ini, setiap laboratorium yang sudah terakreditasi, ini mesti mempunyai SOP, mempunyai alur kerja, dan kriteria audit internal. Ketika ini semua ada di dalam laboratorium, maka ini harus bisa diterapkan. Namun, operasional singkat atau shortcut, ini kadang-kadang diambil oleh seseorang di lab tersebut. Dan ini tidak boleh dilakukan. Yang kedua, ini adalah training. Training ini dapat dikendalikan penyelenggaraannya saat pelatihan dan peningkatan keterampilan kualitas. Ketika kita bicara kompetensi laboratorium, ada 3 kriteria yang harus kita perhatikan. Seseorang ini mempunyai pendidikan yang sesuai, pelatihan yang memadai, dan mampu mendemonstrasikan keahliannya. Nah, ketika seseorang ini mampu mengendalikan pekerjaannya, maka dia harus dapatkan pelatihan dan pelatihan setiap saat. Namun, terkadang sebagian personel tidak dapat menerapkan hasil pelatihan dan peningkatan berkualitas. Karena itu, setiap kali kita melakukan pelatihan, harus dilakukan evaluasi. Sampai sejauh mana evaluasi itu bisa dilakukan. Yang ketiga adalah penerapan internal quality control. Berapa batas keberterimaan, akurasi, presisi, blanko, linearitas, dan lain sebagainya. Nah, tapi bisa jadi internal quality control ini tidak dapat diterapkan ketika penerapan internal quality control melampaui batas keberterimaan yang telah dilaporkan. Ini yang boleh dilakukan. Yang keempat adalah dokumentasi. Ini untuk memastikan ketertelusuran, kesesuaian, kepatuhan, dan perekaman. Ini harus dikendalikan. Namun demikian, data hilang atau tidak lengkap dari berbagai bidang laboratorium, ini yang sering terjadi di laboratorium. Banyak sekali temuan asesmen yang dilakukan di lab ini, temuannya mayoritas adalah rekamannya, dokumentasinya. Yang kelima adalah kesiapan audit. Laboratorium dapat mengendalikan untuk persiapan audit dan menjalani simulasi audit. Namun, perubahan lingkup audit dan audit eksternal secara mendadak, ini terkadang kita tidak bisa lakukan. Customer laboratorium datang dan minta audit mendadak. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kadang-kadang schedule dan perencanaan audit ini tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar. Ketidaksesuaian, yaitu mencari akar permasalahan, koreksi dan tindakan koreksi serta penanggung jawabnya. Ini yang harus ditentukan oleh laboratorium pada saat ada ketidaksesuaian. Koreksi adalah menghilangkan temuan ketidaksesuaian tersebut. Sedangkan koreksi mencari akar permasalahan dan harus dihilangkan. Namun demikian, kesalahan berulang oleh personel yang tidak terlatih ini sering terjadi di laboratorium. Yang ketujuh adalah komunikasi lintas fungsi. Dapat dikendalikan di laboratorium berbagai wawasan dan dengan administrasi, sistem manajemen dan teknis. Namun, tidak dapat dikendalikan ketika kurang keselarasan antar fungsi administrasi, sistem manajemen dan teknis. Terkadang di laboratorium ini terjadi blocking. Administrasi dengan sistem mutu
dengan teknis ini kadang-kadang kurang nyambung. Kenapa? Karena personalianya, karena hubungan antara personilnya. Yang kedelapan adalah indikator kinerja, yaitu pelacakan ketidaksesuaian dengan siklus waktu. Sementara tidak dapat dikendalikan, pelaporan yang tidak akurat dan manipulasi data. Ini yang sama sekali tidak diperbolehkan. Ketika laboratorium ini melaporkan hasil yang tidak akurat, memanipulasi data, maka akan terjadi efek domino. Ada pelanggan yang tidak komplain, tetapi dia tidak lakukan repeat order. Tapi ada juga pelanggan yang datang dengan marah-marah gitu, karena datanya tidak valid dan ketahuan lab melakukan manipulasi data. Yang terakhir adalah peningkatan berkelanjutan, yaitu perubahan kecil dan bertahap untuk mutu, efisiensi, dan lainnya yang lebih baik. Sedangkan yang tidak dapat dikendalikan, kurangnya waktu, sumber daya, atau dukungan kepemimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang bertanya, silakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.